Halo Sobat Storia, kembali lagi di channel Story Film ID. Pada video kali ini kita akan meneruskan cerita Spike dan kawan-kawan dalam serial animasi Cowboy Bebop. Tapi sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan dengan update video terbaru dari Story Film ID. Oke, kita langsung saja ke episode 7 dengan judul Ratu Heavy Metal. Story diawali oleh Viti, seorang pilot kontainer wanita antar galaksi yang baru saja mendarat di suatu planet. Ia disambut oleh temannya dengan melakukan taruhan menebak nama asli Viti yang belum diketahui hingga saat ini. Setelah itu, Viti bergegas pergi ke bar tempat biasa ia nongkrong. Tak disangka di bar tersebut banyak pemburu hadiah yang sedang memburu buronan bernama Decker. Tak lama terjadi keributan yang diakibatkan oleh sekelompok pemburu hadiah yang menggoda pelayan bar. Melihat ini, Viti langsung mengajar pria tersebut hingga keributan pun tak terhindarkan. Spike yang kesal karena terganggu akhirnya ikut dalam perkelahian tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, Viti mentraktir Spike jamu telur ayam yang sebelumnya tumpah. Scene berpindah pada Valentine yang sedang menikmati es krim di sebuah kafe. Tak lama datang seorang pria yang memiliki ciri-ciri seperti Decker, yaitu memiliki tato naga di tubuhnya. Valentine pun segera mendekati dan menangkap pria tersebut. Namun sayangnya ia salah orang. Tato yang ia lihat bukanlah tato naga, melainkan belut listrik. Komedi. Namun kebetulan Decker yang asli juga berada di tempat itu. Mendengar ada yang mencarinya, Decker pun langsung segera melarikan diri. Segera Valentine pergi untuk mengejar Decker, hingga pada akhirnya Decker melempar sebuah cairan yang ternyata sebuah bom dan bom pun meledak yang membuat pesawat Valentine hancur. Scene berpindah pada Spike yang tengah ditraktir minuman oleh Viti. Di tengah perbincangan mereka datang sekelompok orang yang kembali mencoba menebak nama Viti. Daripada menebak nama Viti, mending tebak nama Mimin deh. Mereka pun kembali gagal menebak. Di saat yang sama, Spike mendapat telepon dari Jet sehingga identitasnya sebagai pemburu hadiah terungkap. Viti yang mendengar hal ini kecewa dan mengusir Spike. Namun Spike yang akan pergi harus dikagetkan dengan pesawatnya yang telah rusak. Tak hilang akal, Spike pun mencoba meminta tumbangan pada Viti. Scene berlanjut pada Viti yang mendapat pesan dari rekan pilot kontainer lain, di mana rekannya tersebut memiliki masalah dengan orang yang sama yang sedang dicari oleh Spike. Viti pun langsung menghubungi seluruh rekan pilot kontainer untuk mencari keberadaan Decker. Hingga akhirnya ia dapat mengetahui bahwa Decker berada di tambang Linus. Mendapat informasi tersebut, Viti pun langsung bergegas menuju ke tambang Linus dan mendapati Decker tengah di sana. Aksi saling kejar antar kontainer galaksi pun tidak terhindarkan hingga akhirnya Viti berhasil memojokkan Decker. Ia pun segera menghubungi Spike. Spike yang mengetahui bahwa Decker orang yang berbahaya segera menyusul Viti bersama Valentine. Di lain sisi, Viti terus mengejar Decker hingga Decker pun terpaksa melempar bom miliknya yang membuat dinding tambang longsor. Viti berhasil selamat dari kejadian tersebut, namun sayangnya Decker meninggoy akibat ulahnya sendiri. Usaha penangkapan ini pun gagal dan menjadi usaha untuk menyelamatkan diri dari kehancuran tambang. Spike mencoba memimpin untuk mencari jalan keluar. Mereka berencana mengambil bom milik Decker untuk meledakkan pintu keluar yang tertutup reruntuhan. Untuk meluncurkan bom tersebut, Spike menggunakan lontaran dari kemudi pesawatnya dan melayang menuju kontainer Viti. Sayangnya ia terlempar menjauh dari kontainer Viti, namun bukan Spike namanya jika ia harus mati. Dengan kecerdasannya, Spike menembak ruang hampa hingga ia pun bisa terlempar dan melompat ke kontainer Viti. Di saat yang sama, Valentine berhasil meletakkan bom di kursi pelontar Spike dan kursi tersebut terlontar dan meledak dengan sangat dahsyat. Akhirnya pintu keluar pun terbuka dan mereka berhasil keluar dari tambang tersebut sebelum tambang itu hancur. Di saat yang sama pula, Spike melihat Leontin Viti dan berhasil menebak nama asli dari Viti. Dan scenes ini menjadi akhir dari episode 7. Oke, lanjut ke episode 8 yang berjudul Waltz untuk Venus. Story diawali di dalam sebuah pesawat komersial antar galaksi yang akan mendarat di planet Venus. Namun, pesawat tersebut dibajak oleh penumpang yang berada di dalamnya. Secara kebetulan, Spike dan Valentine berada di dalam pesawat tersebut dan berhasil melumpuhkan semua pembajak pesawat. Scene berlanjut di bandara planet Venus, di mana Valentine meminta bagian atas penangkapan buronan yang telah mereka dapatkan. Di saat yang bersamaan, seorang pria berlari mendekati Spike dan mencoba menusuknya.
Pria tersebut bernama Rocco. Namun dengan kemampuannya, Spike berhasil menjatuhkan Rocco. Ternyata Rocco ingin menjadi murid Spike karena melihat aksinya di dalam pesawat. Ia bahkan terus merengek dan mengikuti Spike kemanapun ia pergi. Hingga akhirnya Spike pun menyerah dan menerima Rocco menjadi muridnya. Ketika mereka sedang berlatih, datang sekelompok orang yang mencari Rocco. Rocco yang mengetahui kemudian segera melarikan diri. Namun sebelum ia pergi, ia menitipkan barangnya pada Spike dan memberi pesan lokasi pengembalian barang tersebut. Scene berlanjut di pesawat Bebop, di mana Jet memberitahu Spike mengenai target buronan selanjutnya, yang mana target tersebut ialah Picaro Calvino dan komplotannya. Spike pun kaget melihat Rocco merupakan komplotan Picaro, dan barang yang ia titipkan adalah barang curian Rocco, yang mana barang tersebut adalah sebuah tanaman yang dapat mengobati penyakit Venus, Grey Ash, yang dihargai puluhan juta wulong. Akhirnya terjadi diskusi untuk merencanakan aksi mereka selanjutnya. Spike pergi untuk mencari Rocco, sementara Valentine menangkap Picaro dan komplotannya. Spike memulai pencarian di sebuah pesawat rusak di tengah gurun planet Venus. Di sana ia bertemu dengan adik Rocco, Stella, yang mengalami kebutaan. Mereka pun mulai mengobrol santai dan secara diam-diam, Spike mengambil bibit tanaman Grey Ash yang disimpan di sebuah kotak musik. Di saat yang sama, Rocco berhasil ditangkap oleh komplotan Picaro. Scene pun berlanjut pada Valentine dan Jet yang datang ke sebuah bar untuk mencari keberadaan Picaro. Sementara di sisi lain, Rocco yang telah ditangkap mulai diinterogasi oleh Picaro dan komplotannya dengan sangat kejam. Waktu pengembalian Grey Ash pun datang. Rocco dan Spike bertemu di tempat yang telah dijanjikan. Namun sayangnya pertemuan ini adalah jebakan untuk Spike karena Picaro dan komplotannya telah mengepung tempat tersebut. Perkelahian pun tak terhindarkan, dan di saat yang sama Valentine dan Jet datang dengan sebuah pesawat dan mulai menembaki Picaro dan komplotannya. Terlihat Rocco menghajar dan menjatuhkan beberapa komplotan Picaro menggunakan ilmu bela diri yang ia pelajari dari Spike. Namun kemenangan ini membuat Rocco lengah dan tertembak tepat di dadanya, yang membuat Grey Ash jatuh dan mati karena atmosfer Venus. Spike kemudian mencoba untuk menyelamatkan Rocco, namun sayangnya ia gagal dan Rocco berpesan pada Spike untuk mengobati Stella. Sementara itu, Valentine berhasil memojokkan Picaro dan menangkapnya. Scene pun berlanjut di dalam sebuah rumah sakit di mana Spike datang untuk menjenguk Stella yang tengah dalam proses pengobatan. Kesedihan muncul saat Stella mengetahui bahwa Rocco telah mati sebelum ia dapat melihat Rocco dengan matanya sendiri. Dan ini menjadi akhir dari episode 8. Sad ending yang sangat indah. Berlanjut ke episode 9 yang berjudul Jamming bersama Edward. Story diawali pada seorang bocah bernama Radical Edward yang sedang berjemur sembari mengamati ramalan cuaca di bumi. Ia merupakan hacker handal yang mana dia bisa mengetahui kedatangan pesawat Bebop. Scene berpindah di dalam pesawat Bebop. Nampaknya kru Bebop sedang bersantai hari itu. Namun santainya mereka berakhir setelah mendengar berita tentang seorang buronan baru seharga 8 juta wulong yang membuat masalah dengan melukis tebing menggunakan laser satelit. Dalam aksi penangkapan kali ini, hanya Jet dan Valentine yang tertarik untuk menangkap buronan 8 juta wulong tersebut. Kemudian scene kembali pada Edward yang tengah bermain pesawat remote control. Di saat yang sama, para polisi datang untuk menangkap Edward, namun sayang, dengan kepintarannya ia meretas pesawat milik polisi dengan remote kontrolnya, kemudian meledakkannya. Keren nih bocah nih. Tak berselang lama, Bebop sampai di bumi dan mendarat di sebuah perairan. Jet bersama Valentine segera berangkat untuk mencari informasi tentang si hacker ini. Sementara Spike terlihat rebahan di sofa. Ia tidak sadar bahwa komputer Bebop tengah dihack oleh Edward. Edward pun akhirnya mengetahui maksud dengan kedatangan Bebop ke bumi. Edward pun merencanakan sesuatu untuk menyambut Bebop. Apa ya yang akan dilakukan Edward? Di lain sisi, Valentine mendapati kejanggalan karena semua antena di wilayah tersebut terkoneksi satu sama lain. Sementara Jet mengunjungi sebuah pasar untuk mencari informasi tentang Edward. Namun sayang, informasi yang ia dapat tidak membantu sama sekali karena setiap orang mendeskripsikan Edward dengan ciri-ciri yang berbeda. Scene kembali pada Edward kecil yang sedang meretas sebuah satelit. Di dalam dark web, Edward mendapati seseorang bernama MPU yang mana ia adalah pihak yang sebenarnya bertanggung jawab dengan kasus pelukisan di bumi.
Di tengah perbincangan mereka, sinyal tiba-tiba menghilang akibat campur tangan dari polisi. Dari perbincangan mereka, diketahui bahwa motif MPU melukis bumi adalah untuk bernostalgia kehidupan di bumi sebelum rusak akibat hancurnya gerbang. Sementara Spike dan kawan-kawan tengah dibingungkan dengan identitas Edward karena keterbatasan informasi yang mereka dapatkan. Di tengah kebingungan itu, Edward kecil menghubungi Bebop dan memberitahu mereka tentang pelukis di bumi dengan suatu imbalan. Edward menginformasikan bahwa MPU adalah sebuah AI dari satelit cuaca yang telah ditinggalkan dan bergerak sesuai dengan kemampuannya sendiri. Edward juga memberitahu bahwa untuk menguatkan MPU, mereka seharus secara langsung mendatangi satelit tersebut, kemudian merusak antena komunikasi satelit dan mengunduh data MPU secara langsung. Spike yang merasa mendapat tantangan langsung bergerak menuju satelit MPU. Saat mendekati radius MPU, Spike mematikan pesawat miliknya agar tidak terdeteksi oleh MPU. Ia bergerak dengan lontaran udara yang ia lepaskan dari dalam kemudi. Namun sayangnya MPU menyadari kehadiran Spike. Spike kemudian mencoba menembak MPU. Namun sayang, ia meleset dan seluruh satelit penyerang pun menargetkan Spike. Tembakan sinar laser mulai menghujani Spike. Valentine pun mencoba membantu Spike dengan menembak antena komunikasi MPU. Namun sayang, tembakannya ternyata gagal. Di tengah kekacauan, Edward menginstruksikan untuk mendekat 20 meter pada MPU agar para satelit tidak bisa menembak. Spike pun segera bergerak menuju MPU, sementara Valentine berperan sebagai umpan. Hingga pada akhirnya Spike berhasil mendekati MPU dan menghubungkannya pada Edward. Edward pun berhasil menyalin seluruh database MPU. Dengan keberhasilan ini, Spike dan kawan-kawan pun menyerahkan database tersebut pada polisi untuk mendapat hadiah buronan dari pengungkapan identitas MPU. Namun sayang, karena MPU bukan makhluk hidup, maka Spike dan kawan-kawan tidak mendapat hadiah dari penangkapan tersebut. Mereka pun akan meninggalkan bumi dan mencoba melupakan janji yang telah mereka buat dengan Edward. Edward rupanya meminta untuk ikut serta menjadi kru Bebop. Namun usaha mereka sia-sia karena Edward berhasil meretas Bebop dengan remote kontrolnya dan mengarahkan Bebop padanya. Dengan ini Edward pun berhasil menjadi anggota Bebop. Yeay, dapat teman baru. Dan ini menjadi akhir dari episode 9. Oke, kita lanjut lagi pada episode 10 yang berjudul Share Ganymede. Story diawali di pesawat Bebop yang telah berhasil menangkap seorang buronan bernama Baker Pancorero. Mereka berencana untuk menyerahkan Baker pada kepolisian di suatu planet. Nampaknya planet yang mereka tuju memiliki hubungan masa lalu dengan Jet dan Spike. Hal ini terlihat dari ketegangan mereka saat akan memasuki planet. Bahkan polisi setempat pun mengenali Jet sebagai teman lamanya. Ia bahkan memberi informasi tentang Alisa, wanita yang dulu pernah bersama Jet yang kini harus hidup sendiri hingga mengharuskan ia bekerja di sebuah bar. Tak hanya itu, diketahui Alisa juga terlilit banyak hutang. Mengetahui hal ini, Jet segera meluncur menuju Lavin, tempat di mana Alisa bekerja. Sementara Spike dan Valentine menyerahkan Baker ke pihak kepolisian setempat dan mengambil uang hadiah penangkapan. Setelah itu, mereka memilih untuk bersantai sembari menikmati pemandangan di atas pesawat Bebop. Scene berlanjut saat Jet telah sampai di Lavin dan mendapati seorang pria bernama Rin, yang kini menjadi kekasih Alisa di sana. Karena Jet nampak asing bagi Rin, ia pun mencoba mengusir Jet dengan mengatakan Alisa tidak ada di tempat. Namun tak disangka, Alisa yang mendengar suara Jet kemudian muncul. Alisa merasa tidak percaya dengan pertemuannya kembali bersama Jet setelah sekian lama berpisah. Jet dan Alisa pun berlanjut mengobrol santai dengan menikmati segelas minuman. Mereka mulai bernostalgia tentang masa lalu saat mereka masih bersama dan menjadi pasangan kekasih. Namun, pada suatu hari Alisa tiba-tiba pergi dan menghilang tanpa kabar. Ia hanya meninggalkan secari kertas bertuliskan selamat tinggal dan sebuah jam yang telah mati. Ternyata kedatangan Jet pada Alisa ini hanya untuk menanyakan alasannya meninggalkan Jet waktu itu. Sementara itu, Spike yang tengah memperbaiki pesawat miliknya mendapat telepon dari kepolisian. Kepolisian mengungkapkan bahwa Rin adalah seorang buronan seharga 1,6 juta wulong. Namun sayangnya, menurut pihak kepolisian Rin telah mati. Spike yang ingin mengetahui kasus ini pun bergegas berangkat untuk mencari informasi tentang Rin dan Alisa. Di lain sisi, Jet yang telah selesai pun pergi meninggalkan bar. Scene berlanjut pada ketakutan Rin setelah mengetahui Jet adalah seorang pemburu hadiah.
Rin mengira bahwa Jet akan menangkapnya. Ia pun semakin depresi karena perasaan bersalah telah membunuh seseorang. Tak pikir panjang, mereka pun akhirnya memutuskan pergi dengan menaiki sebuah perahu kecil. Apakah ini cinta hidup semati? Tak lama berselang, Spike menyadari keberadaan Rin. Ia pun segera mengejar Rin dan Alisa. Aksi saling kejar pun terjadi, hingga pada akhirnya Rin dan Alisa berhasil lolos masuk ke dalam sebuah terowongan. Sementara Spike harus menghindari sebuah gedung, akibatnya ia hampir bertabrakan dengan Jet yang tidak sengaja melintas. Spike pun menjelaskan situasinya pada Jet tentang identitas Rin yang seorang buronan. Kemudian Jet memberitahu Spike bahwa dia yang akan menangkap Rin. Jet pun mulai dengan memperingatkan Rin dan Alisa untuk berhenti. Namun sayang, mereka malah menghiraukan dan aksi saling kejar pun terjadi. Dengan satu tembakan, Jet berhasil membidik mesin perahu mereka hingga membuat Rin dan Alisa terlempar ke daratan. Jet pun mendekati mereka, namun ia harus menghadapi Alisa yang menodongkan senjata padanya. Jet pun nampak kaget dengan ini, namun ia tetap berjalan mendekati Rin dan Alisa. Alisa meminta Jet untuk berhenti dan membiarkan mereka kabur. Jet yang tidak mau berhenti mendesak Alisa untuk menarik pelatuknya. Tembakan pun terjadi tetapi masih meleset. Tembakan ini tidak menggetarkan Jet. Ia harus terus berjalan menuju Rin dan Alisa. Hingga pada akhirnya Alisa pun menyerah dan mengatakan bahwa alasan ia meninggalkan Jet karena ia merasa saat bersama Jet, ia hanya menjadi sosok beban bagi Jet dan ingin menjalani hidupnya sendiri. Setelah mengetahui hal itu, Jet memukuli Rin dan mengatakan padanya untuk menjadi kuat agar ia dapat melindungi Alisa. Tak berselang lama, polisi pun datang dan menangkap Rin. Melihat hal ini, Alisa nampaknya menjadi lebih siap untuk menjalani hidup. Sementara Jet yang mendengar hal ini juga merasa lega dan pergi mengucapkan selamat tinggal pada Alisa sembari melempar jam kenangan miliknya. Wow, adegan menyentuh ini menjadi akhir dari episode 10. Oke, kita lanjut ke episode 11 dengan judul Mainan di Loteng. Story diawali beberapa kru Bebop yang sedang berjudi sembari berdiskusi tentang kondisi keuangan mereka yang menipis. Jet yang terus kalah dalam perjudian menanggalkan semua yang ia miliki. Dan ternyata perjudian ini tidak fair karena Valentine berbuat curang. Sementara itu terjadi pergerakan yang aneh di dalam lorong-lorong kecil pesawat Bebop. Di saat yang sama, Jet yang sedang berada di dalam gudang pesawat menemukan sebuah kulkas. Tak lama setelah itu, alarm pesawat berbunyi. Spike dan yang lainnya pun segera menuju ke lokasi. Di sana Jet terkapar karena ia merasa digigit sesuatu. Tiba-tiba, Ain menggerung dan seekor tikus berlari menjauh. Para kru Bebop merasa dibohongi karena ini semua hanya seekor tikus. Namun Jet tetap kekeh bahwa itu bukanlah tikus biasa. Scene pun berlanjut pada Spike yang akan mengobati luka gigitan Jet. Namun, bukan obat yang ia beri tetapi bangkai hewan-hewan aneh yang ia percaya dapat mengobati luka Jet. Dengan terpaksa, Jet pun meminum ramuan Spike. Namun tak berselang lama, tiba-tiba ia tersungkur dan bekas gigitan tikus itu terlihat semakin parah. Melihat hal ini, Spike tidak tinggal diam. Ia mengambil sampel luka tersebut dan menelitinya. Namun sayangnya, racun yang ada pada tubuh Jet belum ada di database-nya. Di lain sisi, Valentine yang tengah mandi dikagetkan dengan jatuhnya sesuatu dari plafon kamar mandi pesawat. Dan secara tidak sadar, ia pun tergigit oleh tikus tersebut. Oke, scene berlanjut dengan pencarian tikus oleh Spike, Ain, dan Edward. Tingkah kocak Edward dalam pencarian membuat ia dalam masalah karena alat pendeteksi yang dibuat oleh Spike terjatuh dan hingga ia pun ditinggal oleh Ain. Dan di lain sisi, Ain yang mengandalkan penciumannya berhasil mendekati posisi tikus. Namun sayang, ia juga harus terkena gigitannya. Spike pun mempersiapkan segala peralatan untuk memburu tikus tersebut. Perburuan dilakukan Spike dengan menjelajahi tiap lorong dalam pesawat Bebop. Dalam pencarian tersebut, Spike mendapati alat pendeteksi milik Edward yang terjatuh. Ia pun telah berspekulasi bahwa Edward telah digigit juga oleh tikus tersebut. Spike pun kembali melakukan pencarian. Di tengah pencarian tersebut, ia dikagetkan dengan tetesan dari suatu pipa. Spike yang kaget langsung menembakkan jaring pada tikus. Namun tikus tersebut lincah dan dapat berubah bentuk. Tak hilang akal, Spike melempar bom asap untuk melumpuhkan tikus tersebut. Ternyata usahanya tidak berhasil, kemudian tikus tersebut mengejar Spike.
Dengan kelincahannya, Spike berhasil memojokkan makhluk itu dan membakarnya berulang kali hingga makhluk tersebut lemas. Terbakarnya makhluk ini ternyata mengingatkan Spike pada lobster yang ia tangkap setahun lalu dan ia simpan pada kulkas yang ditemukan Jet. Spike pun mengecek isi kulkas dan sesuatu yang mengerikan terlihat. Ia kemudian berusaha untuk mengeluarkan kulkas tersebut dari pesawat. Namun saat ia sedang mengeluarkan kulkas tersebut, makhluk itu kembali muncul dan menggigit tangan Spike. Spike pun mencoba bertahan untuk tetap sadar hingga pintu pesawat kembali tertutup. Yap, Spike pun terjatuh dan pingsan. Scene berlanjut pada Edward yang ternyata ketiduran dalam pencarian tikus. Dan saat ia tertidur, ia sempat mengigau memakan sesuatu. Namun Edward yang sedang bermimpi makan pun secara tidak sengaja malah memakan makhluk ini. Aduh, ada-ada aja nih masalah kru Bebop. Dan pelajaran yang bisa kita ambil, jangan pernah meninggalkan apapun dalam kulkas. Dan yap, ini menjadi akhir dari episode 11. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Apakah ini akan menjadi akhir dari kru Bebop? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman Sobat Storia ya. See you Space Cowboy!